Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, dan teman-temanku yang kami banggakan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang berjumlah 9 orang, dan di sini saya perkenalkan nama saya Danang Kurniawan sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang bernama Naila Cahaya Putri, Dia Mutiara, Muhammad Mahsun Rifai, Imelda Lupita, Ajeng Novita Ningrum, Tata Abelia, Siti Nurjanah, dan Nadia Eka Putri. Dan di sini kami akan memaparkan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, menurut kalian bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh peserta didik jika strategi yang telah dijelaskan oleh narasumber pada saat wawancara, seperti memberikan contoh, melibatkan orang tua, dan melakukan pembiasaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan pada kenyataannya tidak berhasil dalam mengembangkan karakter yang diinginkan, khususnya karakter religius dan jujur pada peserta didik. Menurut pendapat kami, jika strategi yang telah dijelaskan oleh narasumber seperti memberikan contoh, melibatkan orang tua, dan melakukan pembiasaan tidak berhasil dalam mengembangkan karakter religius dan jujur pada peserta didik, maka pendidik harus perlu mengambil beberapa langkah tambahan. Nah, berikut saya akan menyebutkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pendidik. Baik, yang pertama ada evaluasi dan refleksi. Pendidik harus mengevaluasi dan merefleksikan implementasi strategi. Apakah strategi yang ditetapkan sudah konsisten dan tepat, dan apakah ada faktor eksternal yang menghambat strategi tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan individu, yang dimana pasti setiap peserta didik memiliki karakter yang unik. Mungkin perlu pendekatan yang lebih individual untuk memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Pendidik dapat melakukan pendekatan dengan melakukan observasi dan berdiskusi dengan siswa secara pribadi untuk mencari tahu tentang kendala apa yang mereka hadapi. Yang ketiga ada kolaborasi dengan ahli. Melibatkan konselor sekolah atau ahli pendidikan karakter bisa membantu pendidik. Mereka dapat memberikan perspektif baru dan strategi tambahan yang mungkin lebih efektif bagi pendidik. Yang keempat ada peningkatan keterlibatan orang tua. Jika sebelumnya melibatkan orang tua tidak berhasil, mungkin perlu ditinjau kembali bagaimana cara melibatkan mereka. Seperti dengan mengadakan workshop atau pertemuan yang lebih interaktif dengan orang tua untuk membahas pentingnya peran mereka dalam mengembangkan karakter anak. Yang kelima ada penyesuaian metode pengajaran. Mungkin metode yang digunakan pendidik perlu disesuaikan oleh peserta didik. Pendidik bisa mencoba pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual seperti proyek berbasis komunitas, permainan peran, atau kegiatan yang lebih praktis yang bisa menarik minat siswa. Yang keenam, pastikan lingkungan sekolah yang mendukung. Pastikan bahwa seluruh lingkungan sekolah mendukung perkembangan karakter anak. Contohnya dari seluruh staf sekolah, aturan, dan kebijakan sekolah yang konsisten, serta budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai religius dan kejujuran. Yang ketujuh ada penghargaan dan sanksi yang tepat. Dengan mengimplementasikan sistem penghargaan untuk perilaku baik dan sanksi yang konstruktif untuk perilaku yang tidak sesuai bisa membantu menguatkan pesan yang ingin disampaikan oleh pendidik tentang betapa pentingnya karakter religius dan jujur. Dan yang terakhir ada kesabaran dan konsistensi. Pengembangan karakter siswa itu membutuhkan proses dan waktu yang lama. Pendidik harus sabar dan konsisten dalam menerapkan strategi tersebut, serta selalu siap untuk menyesuaikan dan memperbaiki pendekatan sesuai dinamika yang terjadi. Nah, dengan kombinasi yang saya sebutkan tadi, diharapkan
pengembangan karakter religius dan jujur pada peserta didik bisa lebih efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai bagaimana cara guru berkolaborasi dengan orang tua siswa mengenai penerapan nilai-nilai religi yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru kelas rendah di SD Negeri 1 Bandung Barat, mengenai cara guru berkolaborasi dengan orang tua siswa, mengenai penerapan nilai-nilai religius yang sesuai dengan kondisi peserta didik dengan cara 1. Berkomunikasi antara guru dan orang tua peserta didik secara intensif tentang perkembangan religi peserta didik, terutama terkait penerapan nilai-nilai religius. Biasanya, guru di SD Negeri 1 Bandung Barat ini akan melakukan dengan cara komunikasi via grup WhatsApp yang isinya terdiri dari guru dan orang tua siswa, dan juga bisa dilakukan ketika pembagian raport. 2. Dengan cara guru dan orang tua juga berkolaborasi dengan berdiskusi untuk menggunakan metode yang sama dalam penanaman nilai-nilai religius. Misalnya, guru dan orang tua harus menjadi tauladan, melakukan pembiasaan, nasihat, dan juga memberikan hukuman atau reward. Dan yang ketiga, seorang guru dan orang tua juga harus memberi teladan dengan menerapkan nilai-nilai religius yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar peserta didik dapat melihat dan mencontohnya secara langsung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada moral peserta didik jika tidak ada perkembangan religi dalam proses pembelajaran? Perkembangan nilai-nilai religius dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk moral dan karakter peserta didik. Nah, jika aspek religius tidak diintegrasikan dengan baik, akan ada dampak negatif pada perkembangan moral peserta didik tersebut. Dampaknya antara lain adalah kurangnya penghayatan nilai, moral baik spiritual, dan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab dan etika. Selain itu juga minimnya pemahaman tentang tujuan hidup, kecenderungan bersikap individu dan egois, berperilaku menyimpang, dan munculnya kenakalan-kenakalan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan aspek religius dalam kurikulum dan pembelajaran, tentunya agar terbentuk peserta didik yang bermoral, berkarakter, dan memiliki integritas yang baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana religi dapat membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang tepat. Jawabannya yaitu religi dapat membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang tepat dengan memberikan panduan nilai dan prinsip moral yang jelas. Nilai-nilai religius seperti kejujuran, integritas, empati, dan tanggung jawab membantu peserta didik menilai situasi dari perspektif etis. Saat menghadapi dilema, mereka dapat merujuk pada ajaran agama mereka untuk mencari jawaban yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Selain itu, religi sering kali mengajarkan pentingnya merenungkan dan berdoa sebelum mengambil keputusan penting. Proses ini membantu peserta didik mengambil waktu untuk berpikir matang, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dan mencari bimbingan spiritual. Dengan demikian, keputusan yang diambil cenderung lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Religi juga mengajarkan tentang pentingnya membuat baik kepada sesama dan menjaga hubungan yang harmonis. Dengan memegang teguh prinsip ini, peserta didik akan lebih cenderung membuat keputusan yang tidak menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan komunikasi mereka. Singkatnya, nilai-nilai religius memberikan landasan moral yang kuat
yang membantu peserta didik dalam menentukan pilihan yang benar dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa saja program jangka panjang atau pendek yang dilakukan oleh guru atau pihak sekolah dalam mengembangkan karakter religi? Jawabannya, guru dan pihak sekolah dapat mengembangkan karakter religi pada peserta didik melalui program jangka panjang dan pendek. Program jangka pendek bisa meliputi kegiatan harian seperti doa bersama sebelum memulai dan mengakhiri hari sekolah, yang membantu siswa membiasakan diri dengan rutinitas religius. Selain itu, guru dapat mengintegrasikan pelajaran tentang nilai-nilai religius dan moral dalam kurikulum harian, seperti dalam pelajaran agama atau kegiatan lintas kurikulum. Program jangka panjang bisa berupa pembinaan berkelanjutan seperti kegiatan ekstrakurikuler religius seperti kelompok studi agama, retreat, atau kemah rohani. Sekolah juga bisa mengadakan seminar atau lokarya berkala yang mengundang tokoh agama untuk memberikan pencerahan kepada siswa. Dengan menggabungkan program jangka pendek dan jangka panjang, guru dan sekolah dapat lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai religius yang mendalam dan berkelanjutan pada peserta didik.